Sudah muncul ya rekamannya ya Bapak Ibu ya? Sudah muncul apa belum Pak? Ampun Pak. Sudah. Oh ya ya, oke. Silakan Pak Arif dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Gimana keadaan kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Seperti Allahu biasa, Akbar. sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak ya. Yang Ya, Bapak. Ketua kelas kalian, ketua kelas 4 Dimas ya. Iya Pak. Monggo Dimas dipimpin teman-temannya juga. Iya Pak. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Doa dimulai. Sudah Pak. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, kelas 4, ada yang nggak masuk apa enggak? Atau yang izin? Ini Pak. Masuk semua Pak. Masuk semua Pak. Anak-anak, ada yang tahu sekarang materinya belajar apa ya? Mungkin ada yang Lupa, tidak Pak. tahu. Lupa Pak. Lupa. Saya Pak mengkaji surat Atin. Surat Atin. Sekarang kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu bab 6 mengenai surat Atin ya anak-anak. Ya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Pagi hari ini kita akan belajar, yaitu yang pertama membaca surat Atin dengan tartil, menjelaskan isi kandungan ayat surat Atin, dan yang ketiga memberikan contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai surat Atin. Untuk mengawali pelajaran hari ini, yaitu yang pertama membaca surat Atin dengan tartil. Karena ada teman kalian kelas 4 ini yang kemarin sudah TPQ, monggo untuk teman-temannya, monggo untuk Sophie dipimpin teman-temannya untuk membaca surat Atin. Siap Pak. Siap. Mari teman-teman kita membaca bareng-bareng surat Atin ya teman-teman. Nggak mau. Enggak mau cari. Mau. Dikeluarkan itu Pak. Ayo perhatikan teman kalian ya, mohon untuk diikuti. Iya Pak. Oh tidak mau itu Pak. Ayo kita baca bareng-bareng teman-teman. 1, 2, 3 dengan basmalah dulu teman-teman. Sadaqallahul adzim. Sudah Pak. Sudah Pak. Teman-teman sudah bisa membaca surat Atin semua ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini kelas 4 apa yang tidak ngaji di rumah? Tidak Pak.
Kelas 4 Itu, Pak. wajib mengaji ya, kalau boleh sore atau malam supaya Ya, Ngajinya Pak. di rumah, Pak. Iya, Pak. Ngasihnya subuh, Pak Pak. Nafi sering bolos, Pak. Males, Pak. Penak dolan. Gurunya nyanyian, Pak. Emang, Pak. Gurune setelah kalian membaca surat Atin, alhamdulillah hampir semua bisa dengan tartil ya. Ya. Dan selanjutnya atau materi selanjutnya kalian itu mengenai tentang menjelaskan isi kandungan surat Atin dan memberikan contoh sikap mencerminkan surat Atin. Seperti yang Bapak sampaikan minggu kemarin atau minggu yang lalu, kita akan berdiskusi dibentuk kelompok-kelompok ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk kelompok yang pertama atau kelompok 1 itu Sofi, Adit, Rizka, sama Siti Khalifah. Masuk semua ya ini. Masuk, Pak. Untuk yang kelompok Masuk. 2 itu Nafi, Dimas, Nur Afia, dan Siti Nur. Segera, sudah Bapak tentukan untuk ketua kelompoknya ya, yaitu Kurang kelompok 2 orang, Pak. Sofi. Untuk yang kelompok 2 itu teman kalian Nafi. Alah, arep ra ngerjakne dadekne ketua kelompok. Jewer niku, Pak, jewer. Karena sudah kesepakatan minggu kemarin ya, langsung saja. Bapak akan menjelaskan mengenai yaitu materi-materi yang akan didiskusikan oleh kalian. Untuk yang pertama itu ada materi tentang isi kandungan surat Atin, dan yang kedua itu mengenai tentang sikap yang mencerminkan surat Atin yang ada di lingkungan kalian tempat tinggal. Boleh pakai langsung saja ya, kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Boleh memakai punya bapak yang ada di depan kalian, atau boleh mencarinya di buku LKS kalian, boleh buku pakai juga. Ngarang boleh, Pak, ngarang. Ada yang pakai Al-Quran terjemah serta asbabun nuzulnya itu bisa dipakai juga. Siapa? Ya, Pak. Siap. Dari sekarang diskusikan bersama teman kelompok. Harus bekerja sama ya antar kelompok. Tidak boleh ada yang menganggur. Siapa? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Selesai, Pak. Sudah. Ya, karena waktunya Sudah. diskusi sudah selesai bersama teman kalian. Untuk yang Kelompok 1 sudah, Pak. Kelompok Sudah. 2 sudah. bisa Sudah, Pak, tawur. bisa dipresentasikan, yaitu dimulai dari kelompok pertama, yaitu Ya, Pak. kelompok 1 untuk Pak Sopi. kelompoknya Sopi. Ya, Pak. Ya, maju Iya, Pak. jelas mempresentasikan Banter, Pi. Iya, mengenai isi kandungan surat Atin saja. Silakan. Ya, Pak, siap. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang isi kandungan surat Atin, Pak. Yang pertama yaitu sumpah Allah dengan ciptaannya yang mulia. Yaitu yang kedua keistimewaan penciptaan manusia. Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan manusia sebagai makhluk Allah di bumi. Sudah, Pak? Sudah, beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Nafi sebagai ketua kelompok 2 Kak Dimas tuh, Pak. menjelaskan contoh sikap mencerminkan nilai-nilai surat Atin. Kak Dimas, Pak. Nafi aja, Pak. Nafi aja, Ya, Pak. Pak Nafi saja. Kali. Tak tadi Mbak, Nafi saya mau ngasih Tinur. itu, Pak. Guyon, Pak. Nggak ngerti, nggak ikut kerjakan, Pak. Gampang bolosan, Pak, we. 1. Mensyukuri keistimewaan sebagai manusia. 2. Beriman dan beramal soleh. 3. Menjaga keutuhan moral dan etika. 3. Menyadari dan mengingat hari akhir. Dah, Pak. Kesel, Pak. Sudah anak-anak, beri tepuk tangan kelompok 2. Oke. Untuk yang selanjutnya, Bapak kasih evaluasi dari hasil diskusi kalian ya.
Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk yang kelompok 1, ini yang didiskusikan materinya kurang lengkap ya, masih ada banyak yang ketinggalan. Nanti bisa diperbaiki ya kelompok 1. Ya, Pak. Siap. Ketinggalan. Yang kelompok 2 ini alhamdulillah sudah bagus kalian. Masalah Oh iya, pintar loh yang tuh, Pak. presentasikan ini masih malu-malu ini. Saya untuk selanjutnya bisa apa itu namanya bisa bagus seperti kelompok 1. Siap. Presentasinya. Sing ngerjakne aku Pak ngono Pak, arek gak ngerjakne Pak ngono. Ngapusan niku, Pak, ngapusan. Kasih materi tambahan yang belum yang nggak mau ngerjakan. Oh Pak Dukom Pak, sing gak ngerjakne Pak. Ya, Bab. Sekarang yaitu tugas selanjutnya. Dengan anak-anak ya, kemarin saya sudah Bapak kasih tahu membawa perlengkapan menggambar. Saya tidak bawa Pak. Oh, kok bisa nggak bawa ini Dikeluarkan, Pak. Dikeluarkan, Pak. Waktunya Deweran, habis. Pak. Membuat poster Pak Arif, mengenai waktunya habis. ya mungkin itu saja anak-anak ya dari pagi hari ini. Bapak kasihkan PR untuk minggu depan yaitu ini bisa dikerjakan di rumah. Setelah selesai dicatat, kita bisa akhiri pelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, Pak. Kita pimpin doa selesai pelajaran. Ayo Dimas, pimpin lagi. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif. Monggo, observernya silakan dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Arif sebelumnya. Menurut saya semuanya kan keseluruhan sudah bagus. Cuma Pak Arif masih terlalu fokus pacu sama mungkin PPT-nya nggih Pak Arif. Jadi masih kalau di kelas mungkin kurang menguasai Mas gimana cuma pacu pada ini. Nggih, napa nggih? Nggih ngapunten nggih. Kumawan niku. Saya nanti juga begitu Pak maksudnya. Sudah Bu Nafi. Sampun Pak ngapunten Bu Bapak. Oke, baik. Selanjutnya monggo Bu Fulaso. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ari sudah selesai. Yang terlihat siswanya terlalu aktif. Jadi proses pembelajarannya yang mana ini saling disahuti gitu. Tetap Pak Arif nih harus ada ini apa namanya bagian mana yang memang harus kita pembelajaran itu main, bagian mana harus ada ketegasan juga. Disiplin positifnya juga harus ditegakkan. Karena kalau lihat seperti tadi pembelajarannya ya ada yang celometan itu Bu Nafi ya Nggih. terlalu aktif murid. Jadi proses model pembelajarannya Macam-macam nggak muridnya. nampak ini maksudnya gimana ini apa ini. Tapi secara keseluruhan pembelajarannya sudah selesai. Yang jadi catatan sintaknya nggak ketemu tadi anunya nih, model pembelajarannya seperti apa. Kemudian di penutup lagi-lagi di penutup refleksinya nggak ada. Kemudian rencana tindak lanjutnya untuk apa penugasan selanjutnya seperti apa, asesmennya tadi sudah ada ya asesmen. Sebagian masih ada Iya. yang belum Secara individu asesmen kan nggih per kelompok itu ya asesmen penilaian kelompok nggih. Nggih, kula mboten cantumkan. Kehidupan kelompok itu yang mungkin. Oh ada ini ya penugasan di rumah.
Kesimpulan yang tadi, kesimpulan dan refleksi belum ada ya kegiatan itu. Yang lain nanti lebih tertib lagi, ya kita aktif tetapi kita bantu teman kita biar proses pembelajarannya biar ketemu alur pembelajarannya gitu. Bukan berarti apa namanya kita nyautin kayak gitu-gitu ya, bukan, kita bantu tapi yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Untuk Pak Holil bisa dilanjut. Sampun, Bu Lasso. Sampun Pak, monggo Pak Ulin. Oke, baik. Nah, terima kasih. Pak Arif, alhamdulillah tadi siswanya sudah menunjukkan keaktifannya ya. Jadi bagaimana seorang guru ketika menghadapi peserta didik yang seperti itu. Jadi harus punya cara khusus untuk menangani peserta didik yang seperti itu. Ya. Terus yang kedua dari saya Pak Arif, RPP atau modul ajar yang diupload yang pertama adalah DBL ya Pak Arif ya? Oke Pak. Pembelajaran berbasis DBL ya, Different Based Learning. Pertanyaan saya, ya, tadi pembagian kelompok itu berdasarkan apa Pak Arif? Sebenarnya ini kalau ke lapangannya ini contohnya kalau ada yang bisa itu Bapak saya kasih satu per kelompok yang bisa. Oh berarti berdasarkan berarti masih belum DBL ya Pak Arif ya? Okay. Ya. Makanya tadi saya cek di LMS modul ajar yang Pak Arif pakai yang mana ya? Saya cek ternyata yang pertama itu adalah DBL. Artinya pada praktek ini Pak Arif akan menggunakan modul ajar yang berbasis DBL. Mohon yang lain di-mute dulu ya Bapak Ibu ya, biar tidak kemeresek. Nah, biar kita gantian nanti. Ya. Oke. Jadi gitu Pak Arif ya. Jadi saya cek tadi punya Pak Arif untuk modul ajar yang di-upload adalah modul ajar PBL, DBL. Artinya yang mau digunakan pada praktek ini adalah pembelajaran berbasis DBL. Namun pada prakteknya yang 10 menit sangat singkat itu masih belum terlihat. Dan pada PPT-nya setelah ada pembagian kelompok, penugasannya juga sama. Seandainya Pak Arif memberikan tugas yang berbeda pada dua kelompok yang ada, itu contoh singkat dari DBL. Misalkan di kelompok 1 itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi misalkan dari sisi agamanya, misalkan sudah bisa mengaji, ngajinya lancar dan lain sebagainya. Kemudian yang kelompok 2 itu pengelompokan berdasarkan peserta didik yang memiliki kemampuan masih tingkat sedang. Artinya dia sudah bisa ngaji tapi masih belum bisa menerapkan ahkamul huruf dengan baik misalkan. Ya. Jadi pada penugasannya pada dua kelompok itu nanti dibedakan. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Nah, itu sudah berarti nanti akan muncul pembelajaran yang different dalam satu pembelajaran utuh itu. Sehingga sesuai dengan modul ajar yang digunakan, yaitu modul ajar berbasis different based learning, itu muncul dalam prakteknya. Itu ya Pak Arif ya, itu masukan dari saya. Ya, kemudian juga Pak Arif, waktunya masih kelewat, ya, masih terlewat 10 menit, ada poin yang belum selesai, akhirnya langsung ditutup. Asesmennya kurang gitu ya. Jadi ya, jadi itu saya kira masukan dari saya. Yang lain monggo di-manage waktunya dengan baik, 10 menit usahakan selesai. Ya, ini sudah bagus tadi, pelan-pelan, tapi masih belum cukup juga 10 menit dengan 9 slide yang ada ini. Ya. Bapak, ini sudah berusaha menjadi lebih baik ya. Terima kasih itu dari saya Pak Arif. Ya. Kita matur suwun. Ya, ayo selanjutnya Bu Nafi.
mengeluarkannya ini gimana, Pak? Hentikan presentasi, Pak Arif. Kembali ke mana? Kembali ke Meet-nya. Oh, gitu. Sama nggak Hentikan bisa kayak kemarin. presentasi. Sudah nggih, Pak? Nah, Ampun, oke. Pak. Iya. Monggo, Bu Nafi, bisa dimulai. Bentar, Pak. Aduh. Loh. Ini berbagi. Ganti laptop kok ya angel, Pak. Saya, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Membunyikan. Tinggal tampilkan PPT, Bu. Pijet. Angel. Iya. Iya, Bu. Kok ganti laptop gak iso, Bu, aku. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sampun, Bu. Bukan. Aduh, Bu. Ini, Bu. Belum, Bu. Ini lagi. Barusan. Tadi sudah loh. Iki lho, Bu. Ngeklik iki lho, Bu. Ini Sinyalnya paling Bu. kok ya wangel to Pak ganti laptop. Ya, bangun deh. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Keluar aja ya, Pak. Ini Pak keluar. Kenapa Bu Nafi? Kok berhenti lagi? Sulit loh, Pak. Ganti nganu, Pak. Bentar, Pak. Bagikan layar. Kok sulit, Pak? Lu tadi kan sudah muncul toh? Iya, bentar, Pak. Coba balik lagi yang tadi, pakai yang tadi. Nah, ini sekalian sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Iya, Ya, Pak. kemarin laptopnya bukan ini, Pak. Nah, sudah itu. Muncul. Terus, sebentar, Pak. PPT-nya dimunculkan. Ini loh, Pak. Di sini loh, Pak, PPT-nya, Pak. Ini loh, Pak. Cara munculkannya, Pak. Ya klik PPT-nya. Bisa loh. PPT-nya tidak dibuka dulu. Kalian simpan cuma. Ada di mana PPT-nya, Bu? Sudah disimpan ini. Nah, Ini, itu berarti Nah, aja. Sudah muncul. muncul, Bu. Nah, bentar, Pak. Kan dulu Zoom yang ini, Pak. Ulang lagi. Ulang lagi. kalau menggunakan Canva Bapak Ibu lebih baik di-download dulu. Ya, jangan buka di Canva-nya karena nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Karena ada dua aplikasi yang akan digunakan bersamaan. Ini saja, Pak. Pakai HP ya, Pak. Sudah itu muncul. Sudah, Bu. Sudah muncul, Bu. Kalian geser aja nanti geser di anu. Kalau Mau hilang lagi. Nggak cemburu. soalnya di anu, Pak, di apa itu Pak namanya?
Lah itu. Nah, Muncul. Wes, gini aja ya, Pak. Ya. Ya, teman geser aja wis. Terus apa? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Yes. Ada yang tidak masuk ini? Masuk. Masuk semua, Bu. Nah, sebelum masuk pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Arif. Ayo, silakan. ayo teman-teman persiapan berdoa mulai. Selesai. Doa selesai, amin. Semuanya sudah masuk semua, nggak ada yang absen hari ini. Maka kita akan memulai pembelajarannya. Sekarang kita akan belajar tentang rukun iman. Iman kepada Rasul. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menjelaskan pengertian beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, kalian juga harus menjelaskan pentingnya beriman kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian juga harus menerapkan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu apa itu? Sudah, Bu. Belum tahu. Ada yang sudah tahu? Bu. Masa belum tahu? Sudah, Bu. Tapi lupa, Bu. Nabi itu ada seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Seorang laki-laki pilihan Allah yang dikarunia wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, laki-laki pilihan Allah yang dikasih wahyu untuk disampaikan, gak oleh didelik nih. Apa meneh sih? Ya. Selanjutnya, makna iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Ada yang sudah tahu? Belum. Rasul itu percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai contoh atau suri teladan yang Baik. Antara kalian apakah yang mempunyai idola? Ayo. Punya. Cristiano Siapa? Ronaldo. Blackpink. Wah, yakin mending K-pop. Biasanya K-pop, K-pop apa itu? Ronaldo, Bu. Pak. Kalau kita sebagai umat Islam itu yang wajib diidolakan yang terutama adalah Rasulullah. Tahukah kalian Nabi Muhammad dan Rasulnya itu siapa? Ada yang sudah tahu? Belum. Lupa, Bu. Biasa seperti kita. Lupa nggak bawa buku ini, Bu, ketinggalan. Alah, besok awas kalau sampai ketinggalan belum tak kon lari di lapangan 10 kali. Lupa loh, Bu, lupa ini. Nggak boleh lupa. Yeah. Nah, Nabi Muhammad itu juga seperti kita. Mereka juga makan, merasa haus, minum, bekerja, berkeluarga, dan juga memiliki hawa nafsu yang lainnya. Seperti capek, ngantuk. Nah, sifat-sifat wajib Rasul yang pertama ada 4. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tablik artinya Menyampaikan. Jadi menyampaikan itu gak oleh didelik nih wayahe kon ngeterne engko nanti digo balik meneh. Gak boleh. Jadi Oke, Bu. sampaikan. Fatonah, cerdas. Gak enek ceritane Rasulullah iku bodoh. Gak jadi Rasulullah kalau bodoh. Nabi palsu, Bu. Iya.
Lawannya dari sifat wajib itu adalah mustahil. Mustahil. Yang pertama hidik. Yang kedua lawannya amanah adalah khianat. Lawannya tablek kitman. Lawannya Bu, sifat mustahil itu apa toh, Bu? Nah, tujuan diutusnya akannya Rasul. Kita lagak rumukne mau. Kita lagak. Gak mikir we iku, Bu. Sifat mustahil itu lawannya dari sifat wajib. Selanjutnya, tujuan diutuskannya Rasul menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk. Selanjutnya, Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Guru akan menampilkan video. Nanti dari video ini kalian bisa mengambil apa yang video tampilan video itu nanti akan dikerjakan di tugas kelompok. Ore. Benar. Kok ada gajahnya itu, Bu? Iya. Kan Nabi Muhammad lahir tahun Itu binatang mana itu, Bu? Mendapatkan berkah yang melimpah. Kambing bagus tuh, kambing bisa. Jika menitip peternakku kepadamu, Akan sedikit ya. yang tampan dan gagah, sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun Tidak kebenaran tuh videonya. Saat pemuda berusia Nah, sudah tampilkan tentang kisahnya Nabi Muhammad yang memiliki sifat-sifat wajib. Selanjutnya kalian guru belas kasih tugas pertama kelompok pertama sama Holipah, yang kelompok kedua Dinas, Fadila sama Ulfata ya. Ya, Sofi, Afia sama Rizka Yani. Yang keempat Afif dan Ariatul. Ayo dikerjakan ini tugasnya. Izin ke kamar mandi, Bu. Nggak bisa loh, Bu. Bisa pokoknya kudune tadi sudah mendengarkan kerja kelompok itu tanya sama teman-temannya. Kalau nyontek boleh, Bu. Ya, Bu. Ini tidak ujian. Mbak Oliva kerja no. Iya, sudah, Pak. Nah, sudah. Ayo dikumpulkan. Sudah, Bu. Kurang sedikit loh, Bu. Siapa yang mau presentasikan kelompok pertama? Kelompok pertama. Mbak Oliva aja, Bu. Oke, ayo Oliva, maju. Ya, nomor 1 sifat wajib Rasul adalah sidik, yang mana caranya kita harus selalu berkata jujur pada siapa saja. 1 menit lagi. Amanah, yaitu selalu menjadi orang yang amanah. Seperti itu, Bu. Sudah? Ya, semuanya presentasi. Sudah, Bu. Ada yang belum paham dari pelajaran hari ini? Paham, Bu. Paham ya. Nah, Ibu akan merefleksikan kembali dari pelajaran ini. Yang pertama, kita harus menghargai pesan Allah melalui perantara Rasul-Rasulnya. Yang selanjutnya, meneladani akhlak Rasul sebagai model hidup, menerima perbedaan sebagai bagian dari wahyu, kekuatan habis. dan harapan Rasul. Nah, sudah. Sekarang doa dulu. Doa dipimpin oleh Sophie. Ayo. Mari teman-teman kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Sudah, Bu. Sampai ketemu minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada observer dari mahasiswa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya rangkaian yang dipaparkan oleh presentator dan ini adalah Bu Nafi itu cukup bagus ya Pak ya. Hanya pastinya saya pikir ini masalah seluruh teman bahwa waktu yang sangat pendek 10 menit itu pastinya membuat kita tergesa-gesa. Tapi dalam posisi PPT yang disajikan dari awal pembukaan sampai penutupan, ada ini tujuan pembelajaran juga, kemudian ada video, kemudian ada refleksi, ada kesimpulan. Saya pikir itu sudah sangat sempurna, sudah sangat bagus. Kemudian ditambah dengan Bu Nafinya dengan suara yang cukup kuat sehingga menambah semangat pembelajaran. Terlihat ceria dan terlihat lebih santai begitu. Ini itu Pak. Baik, terima kasih Bu Rizka. Sudah positif dari Bu Rizka ya Bu Nafi ya. Terima kasih Bu. Sudah bagus katanya. Baik, dari saya sekarang Bu Nafi. Saya lihat tidak hanya Bu Nafi ya, dari pertama kemarin kayaknya kelas ini ketika awal buka itu tidak ada ceria-cerianya ya. Biasanya kalau di SD itu bertanya kan, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oh, yang lain lah ya. Sampai saat ini saya belum menemukan itu sampai Bu Nafi tadi ya. Cuma langsung menonton apa saking tegangnya ya, tegangnya saya cuma Waktunya ya Pak. Gara-gara PPT tapi tidak ada tidak menggunakan itu ya. Oke, itu yang pertama catatan dari saya. Yang kedua, Bu Nafi menggunakan modul ajar itu yang diupload pertama adalah PBL. Namun pada praktek yang dilaksanakan itu masih belum PBL. Bahkan ketika menampilkan video, Bu Nafi yang menyimpulkan, nah itulah kisah dari sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul atau Nabi Muhammad. Nah itu yang seperti itu ya tadi ya. Seharusnya kalau itu ditampilkan di awal, kemudian biar peserta didik saja yang melihat apa sih pesan dari video itu. Nah itu sudah PBL sebenarnya. Ya, ada masalah, munculkan masalah, kemudian peserta didik diajak untuk melihat itu. Peserta didik yang menyimpulkan ada pesan apa yang harus ditangkap dalam video itu, ya sudah. Itu nanti fungsinya guru cuma di belakang saja memfasilitasi. Ini begini, dan begini. Gitu ya Bu Nafi ya. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya monggo Bu Khulasoh. Baik, terima kasih Pak Holil. Bu Nafi secara keseluruhan pembelajarannya hidup, siswanya aktif, namun kita harus bisa kontrol. Kita sebagai guru harus kontrol mana-mana ungkapan yang tidak bisa, jangan diungkapkan. Semisal, lu nggak bisa, kayak ada ancaman, kayak tadi itu muncul sama Bu Nafi. Harus bisa, nah itu secara nggak langsung kita harus tahu mana yang memang siswa jangan dengan ancaman seperti itu, karena kita pendidik. Jadi sikap, tutur kata kita juga terkontrol di situ. Untuk keaktifan siswa sudah bagus. Kemudian saya juga lihat ini dari modulnya apa yang disampaikan oleh Pak Holil bahwa PBL-nya belum terasa. Kan PBL itu kan berbasis problemnya yang munculkan. Anak-anak kalau ada seperti ini apa? Kan kayak gitu kehidupan sehari-hari. Problem itu. Nah, tujuan kita belajar ini kenapa? Nah, kalau ada seperti ini umpama tentang iman kepada Rasul sifat-sifat wajibnya. Nah, kalau dikasih uang SPP nggak dibayarkan, ini termasuk apa? Nah, itu bisa dibuatkan problem kayak gitu. Nah, kita belajar sifat-sifat Rasul ini. Nah, ini tujuannya apa? Kita belajar. Nah, itu bisa banyak cara lah untuk memunculkan. Cara ini sudah
sudah ada, refleksi sudah muncul, itu memang sudah ada. Nah, yaitu tadi kontrol sikap kita sebagai pendidik, mungkin itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hulaso. Selanjutnya monggo Bu Rizka ya. Belum ya Pak ya? Belum bisa? Oh sudah? Ampun. Ya, sudah muncul. Presentasi Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sekali, semangat sekali suaranya. Ya Bu. Di akhir, Semangat Bu. Ya, selanjutnya anak-anakku, kita hari ini akan mempelajari tentang indahnya ketetapan Allah. Jadi indahnya ketetapan Allah ini adalah makna yang terkandung dalam kita beriman kepada qada dan qadar. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Saya mohon untuk Bu Ulfa Fitria bisa memimpin doanya. Mbak Ulfa Fitria bisa memimpin doanya, sayang? Ya, Bu. Mari teman-teman, kita sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, anak-anakku, karena memang waktunya tidak terlalu panjang, mohon maaf Ibu nanti ada rapat, sepertinya akan ada video-video yang mungkin Ibu persingkat di dalam pembelajaran ke depan. Ini kenapa ya kok PPT-nya Ibu nggak bisa digeser ya? Kenapa tuh? Oh ya, PPT-nya nggak bisa digeser. Ini nanti Ibu tulis di papan tulis, Ibu share di ini ya, di HP masing-masing ya. Ya Bu. Masing-masing ya. Oh iya, di papan tulis ya. Ini kok nggak bisa digeser ya, gimana ya? Langsung saja. Jadi pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran ini terkait indahnya ketetapan Allah. Nanti di akhir pembelajaran harusnya kita semuanya akan mampu memahami terkait makna qada dan qadar, kemudian menjelaskan hubungan qada dan qadar, kemudian mampu menganalisa hubungan kepada qada dan qadar, dan kemudian mampu menerapkan nilai qada dan qadar. Oke, sebelumnya sebelum nanti tujuan pembelajaran ini bisa kita capai bersama-sama, sebelumnya Ibu ingin kita semuanya membaca bersama-sama tentang Sumpah Pemuda. Bisa? Bisa, Bu. Bisa semuanya ya? Ini di grup masing-masing ya. Aduh, nggak hafal, Bu. Oh iya, ditulis di papan tulis ya, Mbak ya? Ya. Ibu tulis di papan tulis. Kami. Putra. Oke, kita bersama-sama membaca Sumpah Pemuda agar kita ingat bahwa kita harus belajar dengan rajin karena kita adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Yuk bersama-sama.
Sumpah Pemuda. Putri Indonesia. Putra dan Putri Indonesia. Satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Indonesia. Dua. Selanjutnya dua bagaimana bunyinya? Apa, Bu? Kami putra dan putri Indonesia, kami putra dan putri Indonesia, bahasa persatuan Indonesia merdeka. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar tentang kodok dan kodar, ada 3 pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Pertanyaan pertama, coba perhatikan, pernahkah kalian mengalami sesuatu yang tidak sesuai harapan? Pernah apa enggak? Pernah, Bu. Pernah. Sudah belajar rajin, ternyata nilainya 40. Pernah enggak? Pernah, Bu. Sekali, Oh, Bu. pernah, Bu. Kalau nilainya 0 enggak pernah kan? Pernah, Bu. Belum. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada yang tahu terkait kodok dan kodar? Tidak, Bu. Nggak tahu loh, Bu. Belum, Bu. Takdir, Bu, takdir. Rukun iman yang keenam apa? Iman kepada kodok dan kodar. Nah, iman kita hafal, tapi ternyata kita belum paham apa sih kodok dan kodar itu. Takdir. Pertanyaan ketiga, ada macam-macam takdir, kayak yang bisa diusahakan dan tidak bisa diusahakan. Kira-kira kalian sudah paham belum jenis-jenis takdir? Belum. Contohnya kayak kematian. Bisa nggak sih kematian itu saya nanti-nanti aja di umur 80? Bisa nggak sih? Bisa nggak begitu itu? Nggak bisa, Bu. Ayo anak-anak, kita semuanya belajar bersama terkait apa sih kodok dan kodar itu. Seharusnya dalam PPT ini Ibu ada video tentang anak seorang pemulung yang dia itu bisa sukses sampai membanggakan orang tuanya dan bisa S2 di ITB. Ada anak seorang pemulung, maksudnya dia di kalangan dari orang tua yang memang kurang mampu, gitu. Tapi dia bisa bersekolah di ITB, di mana sekolah ITB itu ada sekolah anak-anak yang luar pintar dan cukup berduit ya, tapi dia mampu walaupun anak seorang pemulung. Nah, itu tadi video yang ditampakkan. Sudah bisa lihat semuanya videonya? Sudah. Kalau sudah, mana anakku? Kalau sudah, jadi Ibu memberikan pemahaman bahwa sedikit Ibu memberikan pemahaman bahwa belum dibagi kelompok aja dulu ya. Dibagi kelompok, ada 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya Mas Dimas sama Mbak Oliva dan Mas Arif. Kelompok kedua Mbak Nur Fadilah sama Mbak Ulfa Fitria. Dan kelompok ketiga Mbak Maulidi sama Mbak Nur Afia, Mas Adib sama Mas Nafi. Sudah paham kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok satu kelompoknya Mas Dimas, kelompok 2 Mbak Nur Fadilah, kelompok 3 Mbak Siti Maulidi. Oke, anak-anakku, kegiatan pembelajaran hari ini ya ada kelompoknya, tugas kelompoknya. Mohon maaf itu sudah dibuka kan? Dibuka pura-puranya kita pakai layar gitu ya, karena ini layarnya nggak ada, makanya sudah materinya sudah saya share di grup tadi. Bahwa di kelompok ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama tadi anak-anak bisa mendiskusikan terkait apa penyebab tokoh anak pemulung tadi bersyukur, kemudian apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut, kemudian pengertian kodok dan kodar, jenis-jenis takdir, dan kemudian contoh nyata kodok dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bisa? Bisa. Boleh Yang bisa duluan nanti ada hadiah permen di akhir pembelajaran. 1 menit lagi. Oke, anak-anakku itu LKPD-nya
lembar kerjanya, silahkan dikerjakan. Nggih, Bu. Sudah. Selesai? Oke. Sudah, Bu. Sudah selesai kan? Sudah. Sudah, Bu. Hanya keburu-buru mau rapat. Ya, oke. Sebelum nanti soal jawaban sampean mau Ibu nilai, Ibu sedikit akan menerangkan terkait bagaimana kenapa penyebab tokoh tadi itu bersyukur, yakni bahwa dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Tapi ia percaya setiap ujian memiliki hikmah yang akan membawa kebaikan di dunia maupun akhirat. Jadi anak-anakku pintar, sukses kaya itu bukan pintar sukses, itu bukan milik orang pintar saja, tapi adalah miliknya orang yang berusaha. Bukan miliknya orang kaya saja, tapi miliknya orang yang mau berusaha. Paham? Habis. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu sudah dipanggil kepala sekolah untuk rapat ya. Itu tadi soal-soalnya sudah dijawab semuanya. Kemudian sebelum Ibu tutup, Ibu simpulkan bahwa kodok dan kodar adalah ketetapan Allah SWT yang mengajarkan umat Islam untuk bersyukur, bersabar, dan percaya kepada rencananya. Kemudian kodok ketetapan Allah yang sudah tercatat sejak zaman azali. Kodar itu pelaksanaan dari ketetapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari cerita video kita belajar bahwa tokoh tetap bersyukur meskipun menghadapi ujian. Yang kelima, umat Islam juga diajarkan bahwa ada jenis takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir walak. Dan yang ketiga, keenam, contoh nyata kodok dan kodar itu seperti kalau kodok itu kematian, kalau kodar itu seperti kesuksesan. Nah, mungkin itu ada tugas dari rumah, tugas yang dikerjakan di rumah untuk mereview materi hari ini dan menjadi bahan review materi minggu depan. Mungkin seperti itu anak-anakku, kita segera berdoa bersama, kita tutup dengan doa, dengan bacaan alhamdulillah, agar ilmu kita pada siang hari ini bermanfaat. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih anak-anak hebat. Sebelum Ibu tutup, mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya silakan observer dari mahasiswa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran dari Bu Rizka tadi, media pembelajarannya sudah bagus. Hanya tetapi di sini karena ada kesalahan teknis, jadi masih bingung nanti alurnya seperti apa, seperti itu. Dan Bu Rizka maaf ya, kayaknya Bu Rizka itu gugup dalam menyampaikan, mungkin karena waktu juga pendek dan juga nervous gitu ya Bu ya, sama dengan saya nanti mungkin. Dan juga di pematiknya terlalu lama. Jadi dalam pembahasan di materinya sedikit seperti itu. Mungkin situ aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Bu Khulasoh berikutnya. Baik, Bu Rizka, sebenarnya bagus sudah ya. Di awal itu dengan penuh semangat, Bu Rizka membuka. Terus awal sudah langsung PowerPoint-nya, PPT-nya sudah bisa. Begitu macet, blank sudah. Harapan saya waktu itu, ini bagus ini nanti pasti akan jalan ini proses pembelajarannya. Nah, tambah di belakang, Bu Rizka semakin kelihatan belepotan ini. Akan memenuhi target ini, menyimpulkan. Sebenarnya kesimpulan itu kalau untuk anak SD kan nggak usah terlalu banyak bahasa-bahasanya, yang mereka mudah aja pemilihan kata untuk anak SD itu yang penting poin apa yang menjadi dasarnya, nggak usah terlalu luas. Bedakan kita ngajar anak SMP, SMA, SD, beda lah dengan bahasa yang mereka cerna. Nah, jadi kan kodok dan kodar itu apa anak-anak yang kalian ketahui bisa digiring langsung. Kodok dan kodar adalah takdir. Nah, kata-kata itu aja sudah, nggak usah panjang lebar gitu pemahamannya. Karena saya melihat apa yang disampaikan Bu Rizka itu harusnya diserap oleh anak SMP. Dari bahasa yang banyak yang di kesimpulan itu anak SMP. Beda dengan anak SD kan mereka nggak terlalu panjang, hanya untuk memahami dan
dikasih penguatan yang real dalam bentuk kenyataan gitu. Contoh-contoh yang real. Nah, mungkin ya tadi tuh konsepnya mungkin ada di PPT begitu bilang ini harus seperti apa, harus mengatasinya seperti apa dengan waktu 10 menit. Itu yang terjadi. Sebenarnya lebih santai lagi, rileks, dan pemilihan kata yang untuk sesuai usianya. Mungkin itu dari saya. Kalau secara PPT, proses pembelajaran sama dengan modul itu sebenarnya bagus. Kalau saya lihat modulnya Bu Rizka ini, memunculkan masalah. Ya itu balik lagi, PPT-nya nggak ada, nggak kelihatan. Mungkin itu saja dari saya. Monggo Pak Huli. Baik, terima kasih Bu Konaso. Baik, Bu Rizka. Akhirnya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Ada kendala pada PPT yang dibuat. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, supaya menghindari kendala seperti ini, lebih baik di download dulu ini. PPT-nya di download, pakai yang Office supaya nanti lebih mudah membukanya, yang sudah familiar ya. Itu. Baik, Bu Rizka, dalam mengajar di sekolah dasar itu usahakan kalimatnya jangan terlalu cepat. Saya tadi mikir ini apa karena dikejar waktu atau apa gitu ya. Jadi Bu Rizka, anak-anak ini menjelaskan itu dengan intonasi yang kecepatannya, speednya itu luar biasa gitu ya. Yakin kalau seperti itu akan tidak dipahami oleh anak-anak. Sehingga kalau di SD atau di MI itu paling tidak Bapak Ibu menyampaikan dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dicerna oleh siswa, kemudian tidak terlalu cepat. Ya, karena memang daya tangkapnya beda. Anak usia SD, SMP sama SMA. Ya, itu yang perlu menjadi evaluasi pada praktek yang dilaksanakan oleh Bu Rizka. Oke. Kemudian ya, saya tadi sudah melihat mungkin ini akan muncul PBL-nya di awal tadi sebelum ada kendala pada PPT. Saya berspekulasi tadi, mungkin ini akan muncul PBL karena di modul pertama itu adalah PBL. Punya Bu Rizka ini mungkin nanti muncul PBL-nya. Nah, alhamdulillah karena ada kendala akhirnya tidak sesuai. Bu Rizka yang masih banyak ceramah, yang masih banyak mengarahkan peserta didik itu Bu Rizka. Ya, sehingga yang aktif, yang terlihat aktif dalam pembelajaran ini adalah Bu Rizka selaku gurunya. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi sebenarnya pada K13 itu sudah dicanangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga pada kurmer ini puncaknya, sehingga wajib guru itu mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sampai saat ini pun Bapak Ibu yang ikut PPG, terutama Bu Rizka yang praktek pada siang hari ini, masih belum bisa move on dari cara mengajar yang lama ya. Sukanya mau ngasih ceramah terus ya. Akhirnya sedikit-sedikit sudah menyampaikan materi, padahal kan maunya sudah guru itu hanya sebagai fasilitator Bapak Ibu. Cukup guru sediakan media, sediakan fasilitas yang akan digunakan guru dalam mengajar, selesai. Nanti tinggal mengarahkan saja guru itu. Biarkan nanti siswa itu belajar bereksplorasi dari apa yang Bapak Ibu sajikan. Jangan sedikit-sedikit diarahkan. Kecuali kalau kelas 1 2 mungkin ya. Karena masih belum bisa diajak untuk mandiri karena ya gimana ya harus disiapkan dulu. Mungkin perlakuannya berbeda. Tapi kalau Bu Rizka ini kan sudah kelas 6. Ya, mau tidak mau mereka sudah tahapan perkembangan kognitifnya pada tahapan dari konkret mau ke abstrak itu sudah bisa kalau kelas 6 itu. Ya, sehingga perlu sebenarnya untuk Bu Rizka itu memberikan ketika mengajar ya tidak perlu terlalu banyak menyampaikan apa ini, apa kodo, apa kodar, nah, itu ya. Sehingga biarkanlah berikan masalah, kemudian siswa yang
mengeksplorasi, mencari informasi apa sih kodok itu, apa sih kodar itu, apakah kodok dan kodar itu sama. Tadi katanya Bu Hulaso mengatakan kodok kodar itu takdir misalkan. Nah, apakah itu seperti itu atau bagaimana? Biar siswa nanti yang menyampaikan, yang bereksplorasi. Nanti di akhir ketika tahapan refleksi atau penyimpulan, barulah guru mengarahkan. Itu ya Bu ya. Ini lagi, Bu Rizka terlalu lama pada tahapan pada tahapan orientasi masalah. Ingat, waktu ini 10 menit. Jangan terlalu lama pada tahapan orientasi masalah. Terlalu banyak menjelaskan, akhirnya lupa mau bentuk kelompok. Akhirnya, oh iya, kelompok dulu, kan gitu ya. Tadi terjadi seperti itu ya. Jadi usahakan kalau di sini di modulnya itu didesain 110 menit. Wah keren ini, lama ini berarti ya. 110 menit dipersingkat menjadi 10 menit. Jadi saya membayangkan ini. Orientasi masalah kira-kira kalau 110 menit dijadikan 10 menit itu paling tidak 1 menit sudah cukup. Kemudian bentuk kelompok berdiskusi paling tidak sekitar 6-7 menit. Kemudian nanti refleksinya atau kesimpulannya sekitar 3 menit. Kan cukup sudah 10 menit. Penutup sudah. Jadi seperti itu ya Bu Rizka. Ya, Bapak. Terima kasih banyak. Dievaluasi. Baik, terima kasih. Ya, oke, dihentikan Bu Rizka. Hentikan. Oke, selanjutnya yang terakhir, monggo, Ibu Siti Khalifah ya. Nggih, Pak. Bu Bina. Ini gimana ini di Chrome? Pilih tab untuk dibagikan ini. Ini ya. Sudah. Ini saya tampilkan. Ini. Oke. Ini bukan batal ini. Bentar nggih, Pak. Pilih yang entire screen, Bu. Paling kanan. Klik paling kanan, jangan Chrome tab. Dan jangan window. Pilih yang paling kanan. Pilih yang paling kanan, Bu. Ya, entire screen, kemudian klik gambar menitnya, kemudian bagikan atau share. Jendela kita. Bukan ini. Seluruh. Jangan window kan tengah, jendela kan yang tengah ya. Paling kanan. Ya. Paling kanan. Ini. Kanan seluruh layar. Seluruh layar. Ya, seluruh layar, entire screen ya. Bagikan ini, Pak. Ya, bagikan. Klik dulu di gambar Meet itu bagikan. Nah, itu sudah bisa. Yes. Bu, dan Ibu. Nah. Oke, munculkan PPT-nya. Nah, oke. Sudah muncul, Silakan, Pak. lanjut. Hilang Sudah lagi. tadi, Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, hilang lagi, diklik dong. Sudah, Bu. Ya, oke. Diklik, Bu. Terus foto tempatnya saya mana ini videonya? Ada kelihatan, Bu. Kayak punya saya tadi, Bu, nggak kelihatan. Saya makanya pakai Oh, nggak kelihatan anaknya. Enggak, Bu. Ya, itu memang. Oh, saya tadi makanya menyikapi pakai HP, Bu, saya tadi. Iya, ya. Bentar, ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Ya, bila guru nanti menanyakan kabar, kalian jawab ya. Alhamdulillah, hati saya, pikiran saya fresh. Seperti itu ya, Dada. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Ya, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Sof,
Ananda Sofi, monggo dipimpin untuk berdoa. Ya Bu, siap. Mari teman-teman kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa. Maaf ya, di sini nggak bisa ditampilkan karena tidak berupa tampilan seperti langsung di proyektor ya. Satu Nusa, Satu Bangsa. Lanjut. Kita nyanyikan Satu Nusa, Satu Bangsa bersama-sama. Dimulai. Satu Nusa, Indonesia bersama, Indonesia tercinta. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Sebelum Bu Guru melanjutkan ke pembelajaran, coba kalian perhatikan di sini ada pertanyaan, mengapa Allah bersumpah dengan Gunung Sinai dan negeri yang aman? Kenapa Allah tidak bersumpah kepada Gunung Semeru atau kota Banyuwangi? Ada yang tahu? Karena di Mekah tidak ada Banyuwangi, Bu. Iya. Oh, pinter. Pinter. Kenapa? Saya, Bu. Iya. Karena Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bicara langsung dengan Allah. Ya. Untuk negeri yang aman? Untuk negeri yang aman, tempat lahirnya Nabi Muhammad, Bu. Ya, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Nah, alasan Allah bersumpah di tempat itu karena tempat itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ulfa. Ulfa. Aku tadi gak ditepuk tangan nih, Bu. Oh iya, lupa. Tujuan pembelajaran sekarang ini kalian bisa membaca, menulis, menghafal, dan juga mengidentifikasi hukum bacaan nun mati dan tanwin yang terdapat dalam surah At-Tin. Sebelum itu, Bu Guru akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama ada Pak Dimas, yang diketuai Pak Dimas ya. Kelompok 2 ada Pak Arif, yang kelompok 3 ada Pak Sofi. Nah, yang mana kalian nanti akan diberi tugas oleh Bu Guru yaitu memberikan 1 contoh dari pesan pokok surah At-Tin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian nanti akan menyusun surah At-Tin secara menempel di kertas yang kosong ya, seperti apa? Secara urutannya seperti ini. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan juga termasuk surah Makkiyah. Surah At-Tin diambil di ayat pertama ya anak-anak. Apa artinya surah Tin? Buah tin. Buah tin. Mari kita baca bersama-sama ya tentang surah At-Tin. Ya, kita baca bersama-sama, dipimpin. Bu, nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan? Ya, bentar. Sudah? Ke atas kan, Bu. Sudah? Bismillah.
Alhamdulillah kalian sudah bisa membaca surah Atin dengan lancar dan baik. Apa sih artinya dari surah Atin tadi? Yaitu ini. Nah, coba kalian perhatikan bacaan ini. Artinya dari surah Atin tadi ayat 1 sampai ayat 7 ya. Demi buah tin dan buah zaitun. Ya, bisa diwakilkan untuk membaca artinya, Pak Sofi? Ya Bu, artinya gak kelihatan Bu. Oh ya. 1. Artinya sembunyi, Bu. Ya. Bentar ya. Ya Bu. Artinya 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi bukit Sinai. Dan 3. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putusnya. 7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sudah itu? 8. Bukankah Allah hakim seadil-adilnya? Sudah Bu. Ya, dan jika kalian melihat dari arti dari surah Atin tadi, coba setiap kelompok memberikan Bu Guru satu contoh tentang nilai yang terdapat dari surah Atin yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kelompok, masing-masing kelompok untuk mencari satu contoh saja yang ada di surah Atin tadi. Waktunya 3 menit ya. Ya Bu. Ya Bu. Sudah? Sudah. Kelompok 3, nilai apa yang sudah kalian baca tadi dari surah Atin dan artinya? Beramal saleh. Bertakwa kepada Terus, Allah. kelompok 1. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Bu. Iya, bersyukur. Kelompok 2. Berbuat baik, Bu. Berbuat baik. Coba kalian perhatikan ini ya. Nah, pesan pokok dari surah Atin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 1 menit lagi adalah sikap syukur kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia itu dilengkapi oleh akal pikiran. Yang kedua tadi yaitu tentang berbuat baik. Untuk apa kita berbuat baik? Yaitu untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Atau apa keji dan mungkar? Perbuatan buruk ya anak-anak. Dan yang ketiga adalah beramal soleh agar kita dapat meningkatkan iman kita kepada Allah. Sudah paham anak-anak? Sudah paham. Paham, Bu. Nah, tugas kalian sekarang yaitu, nah ini sudah Bu Guru siapkan ya. Nanti kalian ini mencari pasangan dari ayat dan artinya tadi, ditempel di kertas kosong sesuai dengan urutannya ya. Kemudian kalian nanti membaca surah Atin ini sesuai yang sudah kalian tempel. Bacanya secara gantian ya. Oke, Bu. Waktunya 5 menit. Sudah, Bu. Waktu habis. Ya. Alhamdulillah. Kelompok 1 sudah siap? Ya Bu. Kalau sudah, coba bacakan secara bergantian dengan kelompoknya ya. Seperti sambung ayat. Waktu habis, Bu. Bu, istirahat, Bu. Bu sudah Istirahat ya. Keluar. Satu lagi selesai. Buat PR, Bu. PR-nya, Bu. Ya, nanti juga PR ini baca dulu ya. PR-nya nanti menulis aja ya. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah bacanya sudah baik dan menyusunnya juga sudah baik dan benar ya. Nah, tugas kalian selanjutnya nanti buat PR ini menulis surah Atin ya yang sudah ada di kolomnya. Nanti kalian disalin di kolom yang sudah sediakan ini. Ya, kita menulis simpulkan kembali, Bu. bersama-sama
tentang pembelajaran hari ini. Ya, kita simpulkan. Kita baca bersama ya. Surah Atin menyimpulkan bahwa manusia harus senantiasa Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Nanti kita melaksanakan kuis interaktif ya. Kuis Ya, interaktif Bu. nanti Ya, Bu. Ini kita akan memainkan Besok aja, Bu, lapar, Bu. Ya, soalnya seperti ini. Surah Atin Bu, adalah istirahat. Temennya. Iya, Temennya nungguin, Bu. anak-anak, kita sudah memasuki refleksi. Surah Atin adalah surat berapa dalam Al-Quran? Ananda Aryatul 100 berapa ya, Bu? berapa? Lupa, Bu. Lupa. Lupa. Oh, temennya nungguin. Terus apa yang terdapat dalam suratin ayat 6? Pak Arif, ada? Pak Arif ke kamar mandi, Bu. Ke kantin. Beriman dan beramal soleh. Lupa, Bu. Ayo, Bu. Ciloknya setelah habis, Bu. Oh iya sudah. Yaitu Ya, Bu. pesan surah Atin ayat ke-6 adalah beriman dan beramal soleh. Baik. Soleh. Sekarang selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang memahami Istirahat, Bu. Atin. Nah, mari kita Bu. membaca. Ya, bentar. Kita sudah mau nutup ya, anak-anak. Mari kita baca. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciloknya selesai. Yeay. Oke. Silakan observer dari mahasiswa. Bu Nafi, nggih. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya minta maaf ya Bu Holif. Ya, enggak apa-apa. Yang pertama, Bu Holif itu cara itu mengajar anak SD ya Bu, cara pemanggilannya masih formal Bu, menggunakan kata bapak dan ibu. Lupa Bu. Iya itu yang pertama. Yang kedua sudah bagus dan cuma pemenitan waktu saja Bu. Iya itu. Yang lainnya biar ditambah sama Pak dosen sama Bu dosennya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Bu Nafi. Iya. Baik, terima kasih Bu Nafi. Oke. Selanjutnya saya ya, Bu Khalif. Alhamdulillah, ini Bu Khalif saking asiknya ngajar sampai waktu sudah diingatkan ada bel, sudah pada protes, istirahat, mau makan Bu. Ya anak-anak tunggu, si maksoy. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, misalkan itu terjadi di lapangan, pasti siswa tidak akan konsentrasi dalam belajar. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Kemudian yang selanjutnya di modul Bu Khalif, saya perhatikan modul lagi ya. Nanti saya akan menyesuaikan, mengecek kesesuaiannya antara modul dengan prakteknya. Oke. Di modul dengan yang dipraktek kemungkinan sudah match, sudah sesuai. Ya. Namun pada judul modulnya, modul yang Bu Khalif pakai menggunakan modul berbasis PBL. Isi dari kegiatan intinya masih belum PBL. Di awal
Bu Khalif memulai kegiatan inti dengan menjelaskan kisah singkat tentang makna dan keutamaan surah At-Tin. Menjelaskan lagi. Ya. Jadi kalau kata menjelaskan ini kan ada orang yang memberikan penjelasan kepada orang lain. Artinya guru memberikan penjelasan kepada peserta didik. Ini bukan PBL, Bu Khalif. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, PBL itu munculkan masalah itu yang dihadapi oleh peserta didik dan media yang digunakan dalam pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini kalau seperti itu mudah-mudah sulit memang ya. Mudah tapi sulit. Sulit tapi mudah kalau sudah terbiasa. Oke. Itu yang perlu menjadi titik tekan di sini Bu Khalif ya. Jadi ingat, jangan memulai PBL dengan menjelaskan. Tidak ada kata menjelaskan bagi guru. Jadi guru memfasilitasi atau guru memfasilitasi siswa menyimak media apa, entah itu video, entah itu berupa apa dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan kembali ya. Kemudian asesmennya sudah ada atau belum tadi Bu Khalif? Asesmen formatif? Suaranya Bu masih mute. Belum tersampaikan, Pak. Belum ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi. Setiap kegiatan pembelajaran itu paling tidak ada asesmen, dan asesmen formatif itu harus muncul ya, karena asesmen formatif itu sebagai umpan balik Bapak Ibu dalam menjalankan pembelajaran. Namanya umpan balik pasti ada umpannya ya, juga nanti ada timbal balik dari peserta didik. Apakah peserta didik itu sudah mencerna atau memahami terhadap materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut, atau masih ada yang miss dari peserta didik. Nah, itu perlu dilakukan. Sehingga nanti ketika melakukan asesmen sumatifnya benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu dari saya, Bu Khalif. Terima kasih. Monggo selanjutnya, Bu Khulasoh. Baik, terima kasih Pak Olil. Bu Siti Khalifah, saya menyimak dari awal ketika Ibu membuka pembelajaran. Dari banyak yang teman-teman sampaikan, baru Bu Siti Khalifah yang bisa mencairkan suasana pembelajaran itu. Saya kira, oh ini bagus ini, sudah aktif gitu. Dari bahasa juga agak rileks Bu Siti Khalifah. Lagi-lagi memang waktu yang hanya 10 menit, tapi sebenarnya mau ditampilkan Bu Khalifah itu bagus. Pembelajaran yang tadi penilaian secara interaktif pakai apa itu? Kayak ular tangga itu juga bagus. Nah, itu karena waktu akhirnya anak-anaknya istirahat Bu, makan kan kayak gitu gitu. Nah, dari situ artinya tidak diulang lagi, sebenarnya sudah cukup. Tapi sama Bu Khalifah itu dimunculkan lagi ada tahapan kelompok harus presentasi. Nah, itu harusnya disikapi. Oh, ini waktunya sudah habis. Saya harus menyikapinya sebagai tugas di rumah, bisa seperti itu, karena biar yang lain itu bisa kena juga yang lainnya tanpa melewati waktu yang sudah habis kayak gitu. Nah, itu memang kita harus sebagai pendidik harus tahu situasi di lapangan. Kadang kita merencanakan A, tahu-tahu di lapangan tidak memungkinkan A ini dilaksanakan, maka harus ada plan B. Nah, seperti itu yang harus, situasi itu yang harus kita cepat tanggap. Bagaimana, apalagi karena ini penilaian, maka kita harus cepat. Oh, ini nggak nututi, harus apa yang saya lakukan? Itu kan olah kata aja. Kita sebagai fasilitator bisa mengubah yang tadinya muncul di pembelajaran karena tidak cukup waktunya, kita ubah menjadi penugasan. Mungkin itu sudah bagus, Bu Khalifah. Suasana cair dan anak-anaknya interaktif. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Khulasoh.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan peer teaching untuk kelompok 2 ya, dan besok kita akan lanjutkan kelompok 3, tinggal tersisa 3 mahasiswa ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang masih belum mengupload video, monggo segera diedit karena video tadi sudah saya kirim linknya. Dan untuk yang pertemuan ini, insya Allah menunggu selesai di